Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi analisis yang berjudul Data Informasi Kelulusan Siswa menggunakan metode Cummins Clustering. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elisa Sustantin dengan NIM 101210016 dan teman saya Robi Atun Azizah dengan NIM 101210002, Rizkon Fajar Subianto dengan NIM 101210027, dan Francisca Yuandira dengan NIM 101121082, dan Dwinda Elingga Giusti dengan NIM 101210083. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Data kelulusan siswa merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pendidikan yang dapat memberikan gambaran mengenai kualitas efektivitas suatu lembaga pendidikan. Data kelulusan seringkali dipengaruhi oleh banyak variabel yang saling berinteraksi, seperti faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, analisis yang mendalam terhadap data kelulusan siswa tidak hanya melihat hasil kelulusan itu sendiri, tapi juga berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan siswa dalam mencapai kelulusan. Oke, selanjutnya ada tujuan analisis. Analisis dan deskripsi dataset tentang data informasi kelulusan. Siswa menggunakan metode Cummins bertujuan untuk memberikan data informasi kelulusan siswa. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan siswa. Yaitu melalui analisis ini, maka dapat mengetahui apakah faktor-faktor seperti tingkat kehadiran, presentasi, akademik, dan lain-lain. Yang kedua, mengidentifikasi tren kelulusan siswa. Nah, dengan menganalisis data kelulusan siswa dalam jangka waktu tertentu, dapat diketahui apakah ada tren yang berkembang. Yang ketiga, menilai efektivitas kebijakan pendidikan. Nah, melalui analisis data kelulusan dapat mengevaluasi apakah kebijakan pendidikan yang diterapkan efektif dalam meningkatkan tingkat kelulusan siswa atau sebaliknya. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, berdasarkan hasil analisis, diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau saran-saran yang konstruktif untuk meningkatkan tingkat kelulusan dan keberhasilan siswa dalam pendidikan. Selanjutnya, itu ada metodologi. Yang pertama, ada pemahaman data. Memuat dataset dan melakukan eksplorasi awal untuk memahami struktur dan isi data. Yang kedua, data processing. Ada pembersihan data dan transformasi data. Pembersihan data menghapus nilai yang hilang, menangani outlier, dan memperbaiki kesalahan pengetikan. Dan yang transformasi data, normalisasi data numerik agar semua variabel memiliki skala yang sama. Library Pandas digunakan untuk manipulasi data. Yang ketiga, exploratory data analysis atau EDA, yaitu visualisasi distribusi variabel menggunakan histogram dan analisis statistik dasar untuk memahami karakteristik data. Yang keempat, ada pemilihan metode data mining. Memilih metode clustering untuk mengelompokkan data mahasiswa. Algoritma Cummins dipilih karena kemudahannya dan efisiensi dalam menangani dataset besar. Terus yang terakhir yaitu ada implementasi data mining. Nah, mengimplementasikan algoritma Cummins menggunakan bahasa pemrograman Python untuk melakukan clustering pada dataset. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan untuk poin selanjutnya, yaitu hasil dari analisis, yang mana dalam konteks analisis ini merupakan menggunakan data kelulusan siswa yang mana menggunakan metode Cummins clustering. Nah, dalam menganalisis
hasil ini kita ada beberapa tahap ya. Yang pertama ada pemilihan dataset. Nah, dataset yang kita gunakan adalah dataset student.csv atau siswa.csv ya, yang berisi informasi tentang siswa termasuk ID, nama, usia, email, departemen, GPA, dan juga tahun kelulusan. Sebelumnya, perlu kita ketahui GPA itu sendiri merupakan singkatan dari Grade Point Average, yang mana ini merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan prestasi akademik seorang siswa yang dihitung berdasarkan nilai yang diperoleh dalam berbagai mata pelajaran. Untuk proses yang kedua yaitu proses knowledge discovery. Di sini ada pemahaman data ya, mengimpor beberapa data. Di situ ada PT Red CSV, mana kita mengimpor data dari siswa.csv. Yang selanjutnya ada eksplorasi data, yang mana ini ada siswa.head ya. Ini program untuk menampilkan 5 baris pertama untuk memberikan gambaran awal tentang data. Yang selanjutnya ada siswa.info. Nah, ini untuk menginformasikan tipe data. Yang mana menampilkan informasi tentang kolom tipe data dan juga jumlah nilai yang ada pada data tersebut. Yang selanjutnya ada statistik deskriptif ya. Ini mendeskripsikan tentang statistik data, menghitung dan menampilkan statistik deskriptif untuk kolom numerik seperti rata-rata, median, dan juga standar deviasi. Untuk programnya seperti tersebut ya, print siswa deskriptif. Yang ini tentang statistik deskriptif. Untuk informasi dataset ini ada banyak, ada ID siswa, GPA, departemen, email, ya. Nah, ini untuk deskripsi dari dataset itu sendiri. Nah, untuk variabel dari hasil statistik dataset itu ada ID dari siswa, terus nama, umur, email, departemen, dan juga GPA dan graduation year. Nah, tipe data dari statistik dataset itu yang pertama ada integer. Ini masuk siswa ID dan juga umur itu masuk ke dalam tipe data integer. Dan nama, email, departemen ini masuk ke tipe data string. Terus GPA itu masuk ke dalam tipe data float. Dan graduation year ini masuk ke dalam tipe data integer juga. Nah, apa sih tujuan untuk menganalisis dataset ini? Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi GPA mahasiswa atau GPA. Grade Point Average adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan prestasi akademik seorang siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatun Najiza, NIM 101121002. Saya akan menjelaskan tentang data preprocessing, yang artinya merupakan proses pembersihan data pada data siswa. Dan yang pada gambar tersebut itu menampilkan jumlah missing values yang di dalamnya ada student ID, name, age, email, departemen, GPA, dan graduation year. Kemudian hasil yang ditampilkan akan berupa tabel ataupun daftar yang menunjukkan nama setiap kolom dan jumlah nilai NaN pada kolom tersebut. Kolom dengan jumlah NaN yang tinggi mengidentifikasikan bahwa ada banyak data yang hilang pada kolom tersebut. Terus pada contoh output di atas itu, kolom X memiliki 5 nilai NaN, dan kemudian kolom email memiliki 2 nilai NaN, dan seterusnya. Dan kemudian kolom GPA memiliki 3 NaN. Nah, kemudian yang unname itu memiliki banyak nilai NaN yang mungkin mengindikasikan bahwa kolom-kolom tersebut tidak relevan atau berisi data yang tidak lengkap.
selanjutnya itu kolom yang kedua, berarti yang ini ada data pre-processing yang isinya itu pilih kolom yang relevan untuk clustering dan corrected column names to match the actual column names in the dataset, yang isinya ada student ID, name, email, departemen, GPA, graduation year. Nah, tujuan dari kode ini adalah mempersiapkan data untuk analisis lebih lanjut dengan membersihkan data dan menormalisasinya. Model machine learner atau analisis statistik akan bekerja lebih baik. Dan kesimpulan dari kolom yang ketiga itu berarti melakukan persiapan data yang penting dalam mengklaster data siswa tersebut dan membersihkan data. Dengan membersihkan data siap digunakan dan model yang akan digunakan itu lebih akurat. Lanjut. Nah, pada gambar tersebut itu kode yang akan ditampilkan itu adalah output dari proses normalisasi data pada kolom graduation year. Output ini berupa kumpulan angka yang terlihat seperti acak namun sebenarnya memiliki makna yang spesifik. Kemudian selanjutnya ada Exploit Data Analysis atau EDA. Nah, gambar yang pertama itu berarti output yang dihasilkan adalah sebuah histogram. Histogram ini menunjukkan distribusi frekuensi dari tahun kelulusan siswa. Sumbu X menunjukkan rentang tahun kelulusan. Sedangkan sumbu Y itu menunjukkan jumlah. Dengan melihat histogram ini kita dapat mengetahui tahun kelulusan paling banyak, kemudian rentang tahun kelulusan, distribusi, adanya outlier. Nah, dan gambar distribusi skor graduation year itu berarti sumbu X kan menunjukkan rentang tahun kelulusan. Kalau sumbu Y itu menunjukkan jumlah siswa yang lulus pada tahun tersebut. Nah, tinggi batang itu setiap batang pada histogram mewakili jumlah siswa yang lulus pada tahun yang bersangkutan. Semakin tinggi batang berarti semakin banyak siswa yang lulus pada tahun tersebut. Kurva yang melintasi tentang bentuk distribusi data. Jumlah lulusan paling banyak dengan melihat batang tertinggi pada itu jelas. Nah, kemudian apakah distribusi data itu cenderung. Kemudian adanya outlier itu jika hanya data yang tidak biasa atau outlier. Begitu distribusi tahun kelulusan siswa. Selanjutnya C exploratory data analysis atau yang disingkat menjadi EDA. Bisa diperhatikan pada gambar atau codingan tersebut itu di dalamnya ada menganalisis kolom numerik ya, lalu ada matriks kolerasi, ada membuat heat map, ada menambahkan judul dan menampilkan plot. Dan yang di kanan itu ada heat map korelasi variabel. Selanjutnya pilih metode data mining. Untuk analisis ini kita akan menggunakan klasifikasi dengan algoritma decision tree untuk memprediksi GPA berdasarkan fitur lainnya. Perhatikan pada gambar codingannya. Tuh, clustering itu berarti clustering dengan K-means ya. Ada example data, ada data scale dataset ya, K-means clustering, dan selanjutnya ada visualisasi elbow method. Gunanya apa? Gunanya untuk elbow method itu untuk menentukan jumlah cluster. Dan yang selanjutnya pilih metode data mining ya.
Perhatikan gambar di bawah, masih dalam clustering Cummins ya, bisa diperhatikan ya. Lalu ada clustering berdasarkan vetur 1 dan vetur 2. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, evaluasi hasil, yang pertama itu hasil model dengan mengevaluasi mean square error atau MSE. Yang kedua, visualisasi untuk membandingkan prediksi dengan nilai sebenarnya. Lanjut adalah ada kesimpulan, metode Cummins berhasil mengelompokkan siswa berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi kelulusan, mengidentifikasi tren kelulusan, dan menilai efektivitas kebijakan pendidikan. Hasilnya, memberikan wawasan strategis untuk meningkatkan keberhasilan siswa secara keseluruhan. Analisis ini juga mendorong pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat dalam merancang program pendidikan yang lebih efektif. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.